Terima kasih Pak Devril dan Bu Sisi tadi sudah menyampaikan terkait dengan ini ya yang baru. Itu kebanyakan kemudian tidak boleh pegang HP. Kebetulan saya di Jakarta selama 5 tahun ini juga menjadi trainer dengan KPPA terkait dengan penguatan mental bagi calon pekerja migran perempuan, khususnya adalah di ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Ada fakta begini Pak Devril dan Bu Sisi, ternyata selain tadi yang disampaikan oleh Pak Devril terkait dengan PK dan JU, ternyata ada satu dokumen yang ini perlu diselidiki ketika nyampe di Singapura. Dokumen itu berupa surat pernyataan yang dihasilkan dari interview dengan agensi yang di Singapura dengan majikannya, bahwa di situ mengatakan selama 3 bulan pertama memang tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Kemudian juga ada beberapa pernyataan di interview itu selain HP kemudian juga ada off day. Nah, ternyata pernyataan itu tidak dibawa oleh PMI-nya ketika di Singapura, tetapi dijadikan alat ancaman. Apabila kemudian melanggar pernyataan itu yang dihasilkan dari interview langsung dengan agensi dan majikan, itu akan menghambat untuk keberangkatannya, bahkan ada bahasa mengatakan akan dipulangkan dan didenda. Hal ini sebetulnya saya juga waktu itu nggak percaya, tetapi saya mencoba untuk meminta kepada ada 4 calon pada saat itu punya kesempatan wawancara, saya mencoba untuk duduk di sampingnya. Memang betul, salah satunya adalah menanyakan ketika mau bekerja di Singapura, selama 3 bulan memang tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Disitulah yang kemudian menjadi penyebab awal ternyata dari Indonesianya. Apakah model wawancara itu yang di situ adalah wawancara dengan agensi dan majikan, apakah sudah menjadi skema di Singapura? Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Sisi, Pak Devril, atau Mbak Amai sebagai CDI yang paham soal itu. Apakah itu diakui oleh pemerintah Singapura soal pernyataan-pernyataan yang justru mengancam bagi pekerja migran perempuan Singapura yang tidak mentaati pernyataan itu? Terima kasih, mungkin itu. Terkait dengan penempatan yang kita ilegal, tapi Singapura legal ya. Nah, memang ini tuh bicaranya itu sudah dari sejak tahun berapa ya? Kami bicara hal ini kepada MOM, ya. Dan MOM selalu menyatakan begini, bahwa hal ini juga bukan hanya kepada Indonesia, kepada Myanmar, kepada Filipina, kepada di sini ada Vietnam ya kalau nggak salah ya, Vietnam atau Kamboja. Kamboja ya? Pak. Kamboja ya, oke, Kamboja. Sri Lanka. Sri Lanka, oke. Dan memang ya, saya juga pernah bertanya kepada seluruh atas tenaga kerja, kita ada kumpulannya, kita tanya ini kenapa sih memang benar semua ini berlaku hanya untuk semuanya itu berlaku untuk semua negara, bukan hanya Indonesia. Nah, apa langkah kita? Ya teman-teman ya, langkah kita adalah satu ya, kita telah melakukan hal ini, kita melakukan komunikasi dengan pusat untuk kita bicara di tingkat ASEAN lagi saat ini. Tidak bicara lagi antara bilateral Indonesia dengan Singapura, akan cukup. Karena dia memperlakukan sama dengan Filipina. Ya, ini langkah kita adalah kita akan bicara di tingkat ASEAN terkait dengan protection bagi seluruh pekerja di wilayah ASEAN, protection for migration in area country in ASEAN country, ceritanya seperti itu. Ya, masih panjang, iya, panjang banget. Tapi kita tetap berupaya. Tadi seperti Mrs. bilang katakan, kita tetap berupaya kok. Kita nggak diam aja. Dan kita selalu suarakan ini kepada MOM, jangan khawatir. Nggak direct hearing, iya. Dalam undang-undang kita, makanya nih teman-teman semua tolong ya. Sekarang mau ikutin Indonesia atau gimana nih ceritanya? Di aturan kita jelas kok. Undang-Undang 18 itu tetap menyatakan bahwa tidak boleh yang namanya domestic worker itu dari caring, nggak boleh. Karena jika terjadi suatu hal, siapa yang akan bertanggung jawab?
Ada yang sakit, tiba-tiba aja sakit. Kemarin kami, mungkin Mbak Ame atau Misisi juga pernah kok mendapatkan tuh orang tuh sakit yang dikirimkan ke sini. Ada yang ternyata dia tuh punya leukemia. Ada yang punya, dia tuh kemarin ada gagal ginjal, segala macam lah tahun ini. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Karena apa? Direct hiring. Nah, itu salah satu yang kita suarakan kepada MOM. Ya, jadi memang ilegal bagi Singapura, iya. Tapi legal bagi Singapura, iya. Tapi ilegal bagi kita. Dan kita masih tetap berjuang bersama dengan Filipina saat ini juga untuk bicara kita di tingkat ASEAN. Jangan khawatir. Masih panjang, iya. Hasilnya masih panjang, iya. Tapi sekali lagi kita tetap berupaya, ya, teman-teman ya. Jadi tolong camkan di benak teman-teman semua, di kita semua bahwa penempatan langsung melalui Batam itu adalah ilegal bagi kita. Itu dulu. Pak Haryanto, betul tadi apa namanya katanya ada itu ya, saya perlu mendengar nih. Atau jika memang ada itunya ya, kita akan bicarakan langsung dengan MOM terkait dengan adanya aturan 3 bulan nggak boleh pegang HP. Nggak ada tuh, saya baca di MOM tuh nggak ada loh itu. Aturan seperti itu tidak ada. Makanya jika memang ada terjadi hal ini, tolong sampai kepada kami, Pak. Ada apa terkait dengan kronologisnya, kita akan sampaikan langsung ke MOM, kita protes. Ya, Mas Haryanto ya, Pak Haryanto ya. Jadi apa namanya ini biar menjadi apa ya namanya ya, menjadi apa namanya ya pertimbangan atau cerminan lah yang bahwa ternyata peraturan mereka tuh banyak yang tidak dijalankan oleh agensinya sendiri gitu loh, oleh majikannya sendiri gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya isapan jempol aja bahwa oh aturan kami sudah paling baik, enggak. Saya sering katakan kepada MOM tuh bahwa aturan kalian tuh menurut kalian itu paling baik, ternyata enggak tuh. Tidak menurut kami, sering katakan seperti itu, ya, Mas Haryanto ya. Tolong nanti kalau ini informasinya ya, tolong bisa diberikan kepada kami, Mas Haryanto. Siap.